Selamat pagi, Jemaat GKI Damai yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 121 dengan tema perenungan Tuhan adalah penolongku. Mari sebelum kita melanjutkan perenungan kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga untuk kasih setia yang kami boleh senantiasa rasakan dalam kehidupan kami, dan untuk nafas hidup yang Tuhan masih percayakan untuk kami boleh jalani kehidupan ini pada hari ini. Kami sebentar akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati perenungan ini, sehingga ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat sekalian yang terkasih, Mazmur 121 berbunyi demikian, nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan. Dari Mazmur 121 ini kita akan melihat bahwa Tuhan adalah penolong kita dan penjaga kita. Yang pertama, Tuhan itu adalah penolong kita di setiap tempat. Dikatakan di ayat ini, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dari ayat ini kita melihat bahwa Allah adalah creator of heaven and earth. Dia pencipta langit dan bumi. Maka Allah itu ada di setiap ciptaannya itu. Baik itu di langit maupun itu di bumi. Dalam Mazmur 139 dikatakan, pemazmur mengatakan bahwa kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegangku. Puji Tuhan. Dari sini kita melihat bahwa janji Tuhan sedemikian luar biasa, bahwa dimanapun kita berada, Tuhan akan senantiasa menuntun dan memegang tangan kita. Karena itu kita boleh meyakini bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha hadir dimanapun kita. Yang berikutnya, kita melihat bahwa Tuhan adalah penolong di setiap waktu. Ayat 3 dikatakan, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ayat 6, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Jadi dari ayat ini kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah tidur dan tidak pernah terlelap. Dia tidak pernah terlena. Dia menjaga kita di setiap waktu, di setiap saat dalam kehidupan kita. Baik waktu itu kita sedang beristirahat, baik waktu itu kita sedang beraktivitas, baik itu pada waktu kita kecil, baik itu pada waktu kita dewasa, ataupun pada waktu kita sudah lansia. Tuhan ada di setiap waktu. Dikatakan matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Sedemikian luar biasa penyertaan Tuhan. Dia berada di setiap waktu kita. Karena itu kita boleh meyakini dan mengimani bahwa Tuhan adalah penolong kita di setiap waktu. Yang berikutnya, Tuhan adalah penolong kita di setiap keadaan. Di ayat 3 dikatakan, ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Nah, jemaat sekalian,
Seringkali kita ini dalam hidup sering menghadapi banyak kesulitan. Sehingga kesulitan-kesulitan itu seringkali membuat kaki iman kita itu goyah. Membuat kita ini merasa bahwa kehidupan ini sedemikian sulit sehingga kita seolah-olah merasa terlalu berat atau tidak mampu. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa Allah itu, Tuhan itu adalah penolong di setiap keadaan. Ayat 3, sekali lagi saya katakan, Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Ayat 7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Nah, sampai di sini kita akan berkata, bagaimana dengan kehidupanku yang di dalamnya mengalami kecelakaan atau bahkan juga kematian? Anggota keluargaku mungkin ada yang dipanggil Tuhan, entah itu mungkin pasangan hidup, atau itu mungkin anak atau saudara yang dipanggil Tuhan dalam kondisi yang mungkin belum waktunya. Maka bagaimana ayat ini relevan untuk keadaan seperti itu? Nah, Bapak Ibu sekalian, jemaat sekalian terkasih dalam Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu diizinkan Tuhan terjadi dengan tujuan untuk mendidik kita. Nomor satu, itu diizinkan terjadi di dalam kehidupan kita untuk mengenal kebaikan Tuhan dan membuat kita belajar mengasihi, juga mengenal panggilan kita yang sesuai dengan rencana Allah. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi, katakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, termasuk dalam hal ini konteksnya adalah baik itu kecelakaan, malapetaka, musibah, bahkan kematian, itu diizinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kita harus belajar untuk mengenal bagaimana kita caranya mengasihi Allah. Dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Juga kita harus mengetahui apa itu panggilan Tuhan dalam hidup kita. Yang berikutnya, hal-hal itu terjadi diizinkan Tuhan supaya kita mengenal hikmat dari Allah. 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi kita belajar untuk mengenal hikmat yang dari Tuhan. Jadi dalam setiap kondisi kesulitan yang kita hadapi, baik itu tadi yang seperti sudah saya katakan, musibah, malapetaka, bahkan kematian, itu ada jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Karena itu kita belajar untuk mengenal hikmat Allah. Berikutnya lagi, kita mengenal kekuatan yang dari Allah. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi dalam setiap kondisi kesulitan yang kita hadapi, itu ada kekuatan yang dari Tuhan. Dan kita harus belajar untuk mengenal dan merasakan kekuatan yang dari Allah itu. Bahkan pada waktu kita akan menghadapi kematian sebagai titik akhir dari kehidupan kita, itu adalah suatu penggenapan seluruh aspek kehidupan iman kita sebagai orang Kristen, karena kita akan bersatu dengan Kristus Sang Pencipta. Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 21 mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi bahkan kematian yang harus kita hadapi sebagai titik akhir kita, itu adalah suatu keuntungan karena kita akan menjadi satu dengan pencipta kita, maka genaplah segala sesuatu yang menjadi aspek kehidupan kita itu, karena itu adalah selesai. Nah, jadi sekali lagi Tuhan adalah Tuhan yang menolong dalam setiap keadaan. Jadi kita tidak perlu takut, Bapak Ibu sekalian, karena kita memiliki Tuhan yang senantiasa menjadi penolong kita. Yang pertama, di setiap tempat.
Yang kedua, di setiap waktu, dan juga Dia adalah penolong kita di setiap keadaan kita. Tuhan akan menjaga keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Biarkan kakimu goyah, menjagamu tak akan terlelah. Dia takkan terlelah, dia takkan terlena, menjaga umatnya dengan setia. Dengan setia, takkan menyakitimu dan juga bulan. Tuhan Tuhanlah yang menjagamu dari segala-galanya. Tuhanlah yang memelihara dalammu. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. Ya Tuhan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dan aku bertanya, dari manakah datang pertolonganku? Dan aku tahu Tuhan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan akan menjaga keluar masukku dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.